Makanan tertentu seperti bawang putih dan Waduh. pete dapat mempengaruhi bau badan. Nah, ini jujur sebenarnya ranahnya dokter penyakit dalam, SPDVE, dan nutrisionis. Makanya saya sampai baca jurnal ini sejam, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Setelah kita podcast berkali-kali dengan bintang tamu, banyak banget kali ini kita monolog lagi. Dan ini ada tanya jawab netizen. Cuman untuk kali ini saya melengkapi dengan paper karena jujur tadi saya untuk pertama kali baca brief pertanyaannya sulit-sulit. Dan itu pertanyaannya kalau dijawab tanpa referensi, bahkan saya sampai buat catatan dulu 2 jam, itu akan dangerous. Jadi khusus kali ini saya disclaimer mitos faktanya itu nggak spontan karena sudah ada beberapa pertanyaan yang saya baca karena sangat sulit. Pertanyaan pertama, pura-puranya nggak tahu. Apa, Kim? Pertanyaan pertama, kenapa orang yang sering olahraga lebih tahan terhadap paparan penyakit dibandingkan dengan orang yang jarang berolahraga? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya ini sudah dibahas oleh beberapa macam dokter, dari dokter penyakit dalam, lalu ada dokter spesialis kedokteran olahraga. Ketika kita melatih otot fisik kita, itu terjadi perubahan adaptif yang terjadi di tubuh manusia, oke? Jadi dari ototnya, dari jantungnya, peredaran darahnya, sistematika metaboliknya, dan akhirnya stres manajemen yang lebih terkontrol. Sehingga ini membuat tubuh kita, imunitasnya itu lebih stabil. Sehingga kita kalau kena virus atau bakteri, sistem peradangannya lebih terkontrol. Nah, itu yang membuat imunitas orang-orang yang rajin olahraga itu sedikit lebih bagus dibandingkan orang yang mager. Karena dalam keadaan dia aktif secara fisik, itu metabolic syndrome-nya tidak akan terjadi, minimal sekali, dan sistem peradangannya terkontrol. Dan ini yang membuat teman-teman dan olahraga dokter-dokter itu sekarang meresepkan tambahan 1. Jangan lupa olahraga ya. Jadi kalau di zaman dulu, kamu sebagai pasien datang ke dokter, kamu cuma bed rest, ya kan, makan yang banyak, terus habis itu minum obat. Sekarang ditambah rajin olahraga, karena ada ikatan yang kuat dengan latihan fisik, dengan imunitas yang kuat dan stabil. Tapi bukan berarti kalau kamu olahraga itu anti debus ya. Jadi misal kamu olahraga terus kena sajam, tetap mati mas. Kamu olahraga tetap bisa kena DB, tetap. Jadi kita tetap akan kena infeksi. Tapi reaksinya tidak sampai menimbulkan infeksi sistemik yang parah. Itu bedanya ada orang yang rajin olahraga, misal dia kena demam, reaksi demamnya itu mungkin 37,5 derajat, yaitu demam subfebris. Tidak separah orang-orang yang jarang olahraga, demamnya bisa langsung hancur. Itulah terjadi orang kantoran, kerja-kerja, tipes. Benar kan? Kerja-kerja, tipes. Nah, itu karena dia kena mageran, stressful, kena tekanan kerja, akhirnya membuat dia jadi tipes. Nah, itu kalau dari saya. Jadi buat kawan-kawan ya, olahraga yang teratur. Cuman ada nih garis bawahnya. Orang yang berlebihan olahraganya justru imunitasnya ngedrop. Karena ada yang namanya CNS fatigue. Makanya disarankan kalau kamu tidak siap menjadi atlet, jangan ngikutin pola hidup atlet. Karena atlet tersebut diawasin, ada pelatih, dan dia tidak kerja 9 to 5. Kalau kamu masih kerja 9 to 5, ya kan, masih ada lembur, uangnya terbatas, itu akan sangat sulit kalau kamu mengeseimbangkan balance life-mu. Itu kalau dari saya. Next. Tidur kurang dari 6 jam menjadi penyebab utamanya muncul penyakit kardiovaskular pada tubuh. Nah, ini jurnalnya saya siapkan dulu. Ya, ini jurnalnya. 1, 2. Ada 2 jurnal. Ya, dan ini jurnalnya sudah saya summary ya. Nah, jadi ada 2 jurnal yang menjelaskan. Yang pertama dari European Heart Journal, Acute Cardiovascular Care. Jadi dilakukan meta-analisis berskala besar terhadap 19 studi. Meta-analisis itu grade tertinggi dari EBM. Jawabannya betul, ternyata ada durasi tidur pendek, itu secara signifikan meningkatkan resiko mortalitas atau kematian akibat penyakit jantung koroner atau PJK dan stroke pada populasi usia produktif dan bahkan lansia. Dari jurnal Sleep Medicine tahun 2017, sistematika meta-analisis dan 153 studi kohort, itu kurang tidur kronis kurang dari 6 jam, itu terbukti secara linear meningkatkan resiko relatif terhadap penyakit stroke, diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan PJK. Kenapa kok bisa gitu? Jadi ketika kita kurang tidur, itu sistem saraf kita akan flight and fight response. Jadi kita akan standby terus, dianggapnya kita ada stres atau tekanan. Ya, sehingga ya tekanan darah kita akan naik, kita akan cenderung berdebar lebih kencang, sehingga tekanan darah, terus habis itu akan terjadi resiko peningkatan tekanan darah secara kronis. Makanya orang-orang yang rutin begadang, tensinya sistoliknya agak sedikit di atas normal, mungkin 130 sampai 140-an. Nomor 2, ketika kita kurang tidur, itu hormon grelin atau hormon lapar justru akan meningkat.
Makanya rata-rata orang yang tidurnya berantakan, dia suka makan, suka lapar. Dan akhirnya menyebabkan resistensi insulin. 2. Ketiga, ketika kita tidur nyenyak di fase deep sleep, itu terjadi keluarnya hormon growth. Dan ada hormon-hormon lain terkait recovery. Kalau kamu tidurnya berantakan, hormon ini nggak akan keluar, maka recovery serumu akan terlambat. Dan akhirnya sel-sel rusak tersebut nempel terus dan akan menjadi karsinogenik paling sering. Yang nomor 4, kerusakan endotel, yaitu sel-sel epitel, sel-sel pada pembuluh darah. Akibatnya karena sel pada pembuluh darah arteri ini rusak, sehingga memunculkan plak akibat penumpukan LDL, yang meningkatkan resiko PJK, yaitu aterosklerosis atau penyakit jantung koroner. Itulah alasan kenapa kalau kamu begadang, ya, kita tidak bisa membatasi, tapi gunakan jatah begadangmu untuk hal yang bermanfaat. Oke? Event itu beresiko, jadi kepepet, contoh nonton bola. Ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu begadang terus demi komentator, demi bola, itu resikonya sangat besar. Ya, apalagi kalau kamu editor, kamu begadang, kamu ngedit, kamu obes, recovery cell-nya kurang. Dan akhirnya biasanya dia akan memanen penyakit-penyakit ini di masa tua. Itu kalau dari saya. Jadi jawabannya jelas. Bukan saya melarang begadang, mengedukasi, menghindari. Karena sebagian dokter pun itu pola tidurnya berantakan. Ya, sebelum saya resign jadi dokter IGD, dan saya menikmati job sebagai dokter di bidang manajemen, dan hanya praktek di satu klinik saja, saya juga dulu 100 jam per minggu. Makanya hal inilah juga terjadi di pekerja shift malam. Ya makanya di sini saya tidak bisa mengatakan namanya begadang itu ya resikonya sangat besar. Cuman sebisa mungkin ditekan dan dipilih untuk hal yang sesuai dengan kondisi ekonomi kalian. Itu kalau dari saya. Pertanyaan berikutnya. Next. Menahan bersin bisa membuat telinga menjadi tuli. Ini saya sampai tadi nyari artikel medis dulu dari THT. Ya, karena takutnya mitos atau fakta. Jawabannya fakta. Ketika kita bersin, tekanan yang dikeluarkan oleh tubuh itu hoing gitu, itu bisa 5-6 kali tekanan kita nafas. Ya. Dan saluran antara telinga, hidung dan tenggorokan itu tersambung semua. Ada yang namanya tuba eustasius, ya. Ketika kita nahan bersin, jadi ditutup hidung ya, otomatis tekanan udara tersebut akan mendesak ke telinga, di mana telinga di sini ada gendang telinga dan telinga bagian tengah. Akhirnya kalau kamu lakukan terus-menerus bertahun-tahun, belasan tahun, bisa rentan terjadi kerusakan gendang telinga dan kerusakan tulang-tulang telinga. Ada 3 tulang telinga yang paling penting di bagian telinga. Itu alasan kenapa kalau kamu bersin di tempat ini, solusinya adalah bersinkan saja tapi ditutup dengan siku, sehingga nggak berisik. Tapi kalau kamu, hati-hati, niat bersin malah suwek gendang telingamu. Nah itu, remuk ya, hati-hati sekali. Jadi, kebiasaan sepele ini harus dihindarin. Dan untuk lebih lanjutnya, ketika kamu sudah mengalami gangguan pendengaran, jangan diogrok-ogrok sendiri. Apalagi pakai cotton bud. Datanglah ke dokter spesialis THT, karena untuk itulah mereka sekolah. Jangan tanya ke trach, teman-teman kupingku budek separuh, apa yang harus kulakukan? Tak jawab. Tolong ya, dikasih batu atau kelereng saja. Dar. Sekalian biar budek permanen. Ya, jangan menanyakan topik kesehatan itu di trach. Bukan karena nggak punya uang atau apa. Ya, dokter spesialis THT itu belajar 5 tahun ya untuk mempelajari hal itu. Terus kamu menanyakan ke trach yang jawab mungkin aneh-aneh. Jadi ingat, bersin normal, bersin saja. Nah, udah pakai siku. Bukan tahan. Ya, niatnya bersin nis cantik tapi jeblok kupingmu. Next. Makanan tertentu seperti bawang putih dan pete dapat mempengaruhi bau badan. Nah, ini jujur sebenarnya ranahnya dokter penyakit dalam, SPDVE, dan nutrisionis. Makanya saya sampai baca jurnal ini sejam, Pak. Jawabannya fakta. Fakta. Jadi bau bawang itu beneran ada. Ini akan saya bacakan ya. Jadi kasus bawang putih dan bawang merah. Jadi dalam jurnal ilmiah, terutama di bagian food chemistry, ini jurnal ya, 1, 2. Mas Hakim, thank you ya udah nge-capturein, karena harus pakai member ini. Ini kelompok tanamannya namanya tanaman allium atau disebut bawang-bawangan. Dia kaya dengan senyawa kunci, namanya alisin dan AMS. AMS adalah alil metil sulfit. Nah, kenapa kok bisa ke mekanisme bau badan? Jadi tubuh kita tuh nggak bisa mencerna senyawa AMS ini dengan cepat di saluran pencernaan. Akhirnya diserap ke dalam darah. Nah, ketika di dalam darah, senyawa sulfur ini kan dibawa ke paru-paru lewat pertukaran gas alveolus dan juga ke kelenjar keringat. Sehingga ketika keringat, selama senyawa AMS ini tidak dikoordinasi dengan baik oleh pencernaan dan hati atau hepar, maka AMS ini akan juga keluar lewat bau mulut, pernafasan, CO2-nya, dan akan keluar lewat pori-pori kulit ketika kita berkeringat.
Bakteri di kulit akhirnya memecah HMS ini dan menghasilkan aroma khas bau badan bawang yang tajam. Dan proses ini bisa bertahan 1-2 hari setelah makan. Cuman ini tergantung dari mekanisme tubuh kita. Kalau pencernaan kita sehat, kalau misalkan hepar kita sehat, ya maka baunya tidak akan kencang. Itu alasan kenapa pada orang yang bau bawang, mulutnya bau bawang, kentutnya bau bawang, dan keringetnya bisa bau bawang. Dan itu ternyata fakta. Yang soal jengkol, kasus jengkol atau Achidendron pauciflorum. Jadi ada kasus yang dinamakan kejengkolan. Dan itu ternyata ada di paper, di jurnal. Senyawa kuncinya adalah asam jengkolit atau disebut jengkolit acid, serta senyawa volatil berbasis sulfur alkyl sulfida. Sama sistemnya sebenarnya pada seperti kayak bawang, senyawa sulfur tersebut masuk ke dalam pembuluh darah setelah melewati sistem pencernaan. Kenapa kok bisa? Ya karena ketika senyawa sulfur jengkol bercampur dengan keringat apokrin, kelenjar apokrin dan bakteri kulit adalah aroma khas jengkol yang mengeluar dari badan. Tapi untuk jengkol sendiri dampaknya itu lebih besar ke urin. Kalau kamu konsumsi jengkol itu terlalu banyak, itu bisa membuat urin beraroma sangat menyengat dan pesing. Dan bisa menyebut jengkolisme, yaitu keracunan asam jengkolat terlalu banyak dan bisa menyebabkan saluran kencing jadinya akut kidney injury. Terus kenapa kok berbeda-beda efeknya? Karena tubuh memiliki enzim di hati. Enzimnya itu tergantung dari flavin konten monoksidase atau FMO3 yang berbeda. Enzim ini bertugas memecah senyawa sulfur di dalam tubuh. Nah, kalau aktivitas heparnya proper, maka bau badannya akan cepat hilang. Dan tergantung dari mikrobioma kulit. Kalau orang yang kemproh, maka bakteri akan banyak. Sehingga ketika keringat dan bau bawang, ya orangnya akan semakin bau bawang. Jadi ternyata bau badan setelah makan bawang atau jengkol bukan tanda Anda kotor. Tapi memang mekanisme sistem klinis karena kebanyakan bau bawang. Dan itu ternyata fakta. Nah, salah satu faktor resikonya adalah keringat berlebih. Nah, oleh karena itu, kalau kalian habis makan bawang kayak saya tuh hobi makan sup bawang. Saya hobi makan ayam sambal bawang. Maka yang saya lakukan untuk pencegahan supaya sekitar saya tidak terganggu dengan bau badan saya memilih, nah ini salah satunya, ini adalah Deorex. Bakteri-bakteri itu kan banyak ya, dinempel di kulit. Karena ini adalah organ terluas, organ tergede menurutku yang dimiliki manusia itu ya kulit. Sehingga kita harus mengontrol higienitas di bagian kulit kita, biar nggak mambu. Jadi ya kita semenjak aktivitas fisik harus mandi yang rutin. Dan membersihkan diri setelah aktivitas fisik. Ditambah, kita juga harus memilih body odorizer yang proper. Nah, ini ada Deorex, ini body odorizer yang memang saya pakai untuk membatasi produksi keringat dan bisa mengeliminasi atau meminimalisir mikroorganisme yang menempel pada kulit. Dan ini tinggal disemprot ya, bukan hanya pada keleknya, tapi juga pada bokong dan punggung. Takutnya kalau misal aktivitas fisik mambu. Nah, ini cocok buat teman-teman yang mau habis lari, trail run, atau aktivitas fisik, terus mau nongkrong, tinggal ganti baju, anduan dulu, jangan pakai baju basah di tempat kafe atau tempat publik setelah selesai, terus disemprot. Ini, semprot kulit, cat. Nah, gitu, kelek, leher, yang intinya lipatan. Jangan titit ya kan? Bukan silet juga, itu lipatan tapi perih kalau dikasih situ ya. Kelek, leher, nah, gitu. Kalau mau rekomendasi benar sesuai dengan anjurannya ini, dipakainya itu adalah malam hari sebelum mau lari. Misal kita mau long run, makainya malam hari, disemprotkan di lipatan-lipatan kulit, dan ini bisa bertahan sampai 72 jam. Ya karena sudah ada uji klinisnya. Jadi misal saya besok mau long run atau trail run, hamin seharinya. Gitu. Atau ya mau kalau nggak pede ya disemprot aja habis lari, menurutku ya rapopo sebenarnya. Nah, selain dia bisa membatasi untuk produksi keringat, dia juga ada antibakterialnya. Tapi ingat, dia juga nggak ada parabennya, sehingga bisa cocok buat teman-teman yang kulitnya sensitif. Karena ada beberapa orang yang kalau disemprotkan deodoran atau antiperspiran itu menyebabkan merah-merah. Nah ini alhamdulillah dia minimalisir zat-zat yang bisa memunculkan energi. Itu kalau dari saya buat teman-teman yang pengen bertanya soal Deorex ya. Tapi disarankan tiap malam sebelum bubuk. Nah, gitu. Atau ya kalau nggak pede bawa aja. Habis lari, ganti baju, serot-serot, lah cukup. Cuman jangan seluruh tubuh juga, weh ben rambu. Kayak baygon, Mas. Itu kalau dari saya ya. Pertanyaan berikutnya kawan. Next. Oh, saya baca pertanyaan berikutnya, ada di sini. Makan jeroan meningkatkan asam urat. Nah, ini ada loh. Ini pertanyaannya ini. Ya nggak apa-apa, saya baca sendiri kan saya udah bilang. Nah, ini juga saya sampai nyari jurnalnya. Jadi takutnya mitos atau fakta. Tapi ternyata jawabannya adalah fakta. Jadi dari berbagai jurnal, ini 1, ini 2, dan jurnalnya PubMed ya. Wow, ada yang Elsevier juga publikasinya. Jadi
udah top tier lah ini ya. Jadi bukan Sinta lagi pakainya ya. Terima kasih Hakim ya. Jadi dari berbagai jurnal, jeroan dan daging merah itu mengandung banyak makro dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain protein, si jeroan dan daging merah ini juga mengandung zat yang bernama purin. Nah, sebelum Anda suzon dan sotoy mengenai purin, purin itu juga dibutuhkan oleh tubuh untuk merangkai adeno dan guanin, salah satu rangkaian ATP dan rangkaian DNA. Cuman, untuk pengolahan purin itu, dia mengeluarkan zat toksin yang dinamakan asam urat. Cuman, ternyata asam urat juga masih berguna banget untuk sebagai zat antiinflamasi, kalau kadarnya sesuai. Kalau ternyata organ yang bernama hepar ini nggak proper, maka produksi asam uratnya ini, clearance-nya dari tubuh bisa berlebih. Sehingga ada asam urat yang beredar lebih di dalam darah, disebutnya adalah hiperurisemia, yang akan menyebabkan pengumpulan di berbagai sendi, dan bisa menyebabkan gout arthritis, jadi bengkak-bengkak. Nah, si purin ini, karena asam urat itu adalah zat yang dihasilkan dari pengolahan purin, ini didapatkan rata-rata pada seafood, daging merah, dan jeroan. Tiga-tiganya ini makanan favorit Pak Denny. Jadi jawabannya adalah fakta. Maka artinya kalau kamu mau konsumsi jeroan dan mau konsumsi daging merah dan mengkonsumsi yang dinamakan seafood, pastikan kamu itu metabolismenya sehat, tidak ada gangguan pada hepar. Ya dengan salah satunya adalah dengan cara olahraga. Itulah alasan kenapa orang-orang yang asam uratnya tinggi pada tubuhnya biasanya orangnya obesitas dan overweight, dan terjadi biasanya pada usia tua. Karena harus menuju proses belasan dan puluhan tahun sehingga metabolisme di enzim hatinya ini terganggu. Baru terjadi keluhan asam urat. Jadi jangan dikit-dikit, hati-hati, masih muda Hakim misal. Hakim jangan makan jeroan nanti asam urat naik loh. Dia masih muda, pasti enzim hatinya masih proper. Kecuali segede Andika atau segede Pak Denny. Itu sudah pasti dia obesitas. Ada fatty liver. Mungkin enzim hatinya di sana bermasalah sehingga akhirnya produksi asam urat jadi menumpuk. Itu kalau dari saya. Next, saya baca sendiri. Apakah benar pembakaran kalori lebih rendah jika berolahraga dengan heart rate yang rendah? Jawabannya sebenarnya ini pertanyaan yang ambigu ya. Intinya gini, kalau kamu olahraga, aktivitas yang dilakukan dengan heart rate yang rendah, ya, dan heart rate rendah itu beda-beda per orang. Sebenarnya mekanisme paling terbaik ya kita harus ngecek zona HR itu dengan pengetesan EKG atau treadmill test. Tetapi kalau untuk orang awam masih bisa menggunakan teori 220 diulangi usia, walaupun sekarang udah nggak valid. Dan bisa gunakan smartwatch Anda masing-masing. Nah, ketika Anda melakukan olahraga di aktivitas heart rate yang rendah, mungkin masih di zona 2 kalian, yang hanya menggunakan 40-60% kemampuan heart rate maksimal Anda, itu biasanya dibakar pertama adalah fat. Dibakar ya, dibakar. Cuman, pembakaran kalorinya kan lambat. Loh, kalau semakin tinggi HR-nya, semakin banyak kalori yang dibakar. Karena kalori adalah bahan bakar tubuh untuk menghasilkan energi. Ya, makanya capek. Nomor 2, kalau kamu olahraganya rendah, memang yang dibakar tuh fat, tapi kalorinya dikit. Itulah alasan fat burning sama fat loss itu berbeda. Fat burning adalah aktivitas membakar lemak, menggunakan lemak sebagai cadangan energi, yang syaratnya bisa terjadi itu kalau aktivitas fisiknya dilakukan di zona heart rate 2 atau 3. Tapi kalorinya dikit. Nah, tapi kalau fat loss adalah menghilangkan lemak di dalam tubuh, dan itu dilihat dari harian. Bisa nggak fat loss itu terjadi dengan heart rate yang tinggi? Bisa. Asalkan dia benar-benar aktivitas fisiknya menggunakan kalori dalam jumlah besar, tapi dia memakan makanan rendah lemak. Sehingga akhirnya lemak itu pasti akan dibakar di awal-awal. Jadi buat kawan-kawan semua, olahraga yang bagus adalah olahraga yang dikombinasikan semuanya. Ada yang di heart rate rendah, ada yang di heart rate tinggi. Sehingga fat burning-nya dapat dan fat loss-nya dapat. Itu kalau dari saya. Pertanyaan ketujuh. Aku aja. Oh ya. Saya nggak tahu. Pasti bahas soal demam. Bukan. Bapak nggak tahu. Apa coba? Apakah ada alasan medis kenapa ketika demam tinggi, badan terasa sakit dan berat untuk digerakkan? Wah, ternyata soal demam. Firasat saya benar. Iya. Jadi, apakah soal demam tinggi itu badan terasa sakit? Jadi, demam itu dari artikel medis itu adalah sebuah mekanisme pertahanan tubuh ketika ada benda asing atau terjadi kesalahpahaman di dalam tubuh. Ya. Nah, cara satu-satunya adalah tubuh membuat si mikroorganisme ini atau benda asing ini menjadi nggak nyaman dengan meningkatkan suhu tubuh. Ya. Harapannya kalau suhu tubuh naik, si organisme yang masuk ini jadi nggak nyaman. Nah, tapi tubuh tuh nggak tahu apakah ini organisme berupa virus, bakteri, atau cacing, atau hanya kelereng doang yang bisa demam gitu.
Itu alasan kalau demamnya terlalu mengganggu, misalkan mencapai 40 derajat, itu bisa menimbulkan suatu hal yang dinamakan kejang. Itu alasan kalau suhunya masih 38, dia diberikan obat-obatan penurun demam atau penurun suhu tubuh. Terus kenapa ketika kamu ke IGD harus ditunggu 3 hari? Karena demam itu proteksi pertahanan tubuh. Kalau selama lebih dari 3 hari demamnya menetap, itu berarti gangguan tubuhnya nggak hilang, berarti infeksinya nggak hilang, masalahnya menetap. Mungkin ada penyakit lain yang kita nggak tahu sehingga demamnya itu ada terus. Makanya kamu biasanya kalau demamnya baru 2 hari, disuruh pulang, baru setelah hari keempat, kelima disuruh balik lagi. Karena berarti infeksinya belum selesai. Nah terus ada beberapa orang yang hari ketiga selesai, iya ada. Berarti pertahanan tubuhnya sangat proper. Jadi cukup 2 hari, 3 hari, di demam, virusnya, bakterinya mokat. Begitu. Jelas? Nah, Dan salah satu efek demam karena inflamasi sistemik adalah nyeri sendi karena zat-zat inflamasinya ya interleukin ya kan CRP dan zat-zat yang hasil dari leukosit dan imunitas secara sistemik itu efek samping adalah menyebabkan rasa pegel linu di seluruh tubuh. Jelas? next. Pasti soal autoimun. Apa? Menurut saya soal autoimun. Saya belum baca, ini bukannya pesawat. Enggak, itu sebenarnya pertanyaan titipan dari Andika, Pak. Jadi, seseorang yang punya penyakit autoimun, apakah bisa lepas dari penyakit tersebut atau enggak? Wah, ini pernyataan keren, pertanyaan keren sebenarnya. Dan ini sampai saya baca jurnal papernya. Ini jurnalnya di sini, ada 2 ya. Udah, saya cari sejam. Dan ini spesialisasinya di subspesialis, jujur aja. Jadi, saya menjelaskan supaya superficial dari penyakit ini. Jadi, autoimun itu ada dinamakan remisi. Remisi itu bukan tahanan ya, ini remisi autoimun. Orang-orang atau pasien dengan autoimun itu tidak bisa sembuh total. Bisanya remisi. Remisi itu artinya dikontrol dengan baik dan tidak ada kambuhan. Nah, remisinya itu bisa 2, remisi dengan obat atau remisi tanpa obat. Ya, jadi namanya autoimun itu secara harafiah, bukan ya, secara awam adalah tubuh kita itu tidak bisa mengenali mana yang harusnya jadi kawan, mana yang harusnya jadi lawan. Karena tubuh kita tuh menghafal gitu. Ya akhirnya karena tubuh kita nggak bisa mengalami hal itu, mengenali, akhirnya dia justru mengira tubuh manusia ini jadi lawan dan kawan. Nah otomatis karena tentaranya mengira orang manusia ini yang harusnya klien malah jadi lawan, ya jadinya diserang terus. Jadinya reaksi peradangannya terjadi terus. Nah, dan itu akan kambuhan. Nah, biasanya cara mengontrolnya itu yang pertama dengan obat imunosupresan. Jadi aktivitas antibodi dan imunitasnya itu ditekan supaya tidak diserang terus. Sambil ternyata dari paper ada 4 kegiatan yang harus dilakuin oleh penderita autoimun supaya dia bisa terkontrol. Yang pertama adalah mengontrol hormon kortisol dengan cara stress management. Itu yang ngomong paper, coy. Jurnal, stress management. Jadi kalau orang-orang autoimun ini, pasien autoimun ini gampang bad mood, gampang marah, stres kerja, muncul dia gejala itu. Muncul, dan itu fakta, bukan mitos. Ada di paper. Kedua, adalah olahraga yang rutin. Karena olahraga yang rutin itu membantu mengontrol hormon kortisol dan membatasi aktivitas peradangan. Fakta. Ketiga, menjauhi makanan-makanan ultra processed food dan memakan makanan yang sehat dan minimal proses. Karena ternyata UPF itu bisa meningkatkan resistensi insulin, meningkatkan kortisol, yang akhirnya bisa, kortisol itu penting, tapi kalau berlebihan nggak bagus, dan bisa memacu reaksi autoimun ini. Dan yang keempat, apa yang paling penting, terkait pertanyaan pertama, tidur teratur. Karena ternyata tidur teratur itu mengatur sistem metabolisme biologis tubuh, terutama hormon, supaya stabil. Kalau dia udah hobi begadang terus, itu membuat peradangannya nggak kelar-kelar, dan autoimunnya akan terjadi. Nah bayangin, kamu pasien autoimun, kamu shift lembur, dimarahi bos, sedentary lifestyle. Ya udah jelas gak akan sembuh-sembuh, even itu pakai obat. Dan lucunya, tingkat pasien autoimun itu cenderung meningkat. Karena apa? Karena 2 hal ini, UPF dan begadang. Maka buat teman-teman sekalian, seleksi makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian, terutama yang mengandung ultra processed food. Apa ultra processed food? Good. Ya. Sosis. Ya, betul sekali, pinter ya mereka berdua ini. Padahal mereka paling makan paling banyak. Makanya kalau dijajarin Andika dan Daniel, ini Andika nih Daniel, kayak angka 00. Haliburton. Ya masih sekarang. Haliburton tuh 00 kan? Bukan. Itu aja kalau dari saya. Semoga buat teman-teman pasien autoimun dimanapun Anda berada, jangan patah arang. Ya.
selalu ikuti prosedur pengobatan dari dokter Anda ya, dan selalu ikuti 4 hal ini tadi yang sudah saya sebutin. Dan buat teman-teman silakan tulis pertanyaan kalian, susah-susah nggak apa-apa karena agak lama buatnya karena saya harus mempelajari dulu lebih lanjut lewat jurnal-jurnal yang ada. Jadi nggak bisa spontan lagi karena pertanyaan dari hakim mulai susah. Jangan lupa, dorek jaya. Harganya berapa? Nggak sampai $1 kayaknya. Nggak. Kok dolar? Maaf, maksudnya murah. Kan kita transaksi pakai rupiah. Ya iya iya.